Pembentukan Dubalang yang hari ini terjadi itu memang merupakan salah satu program dari wali kota dan wakil wali kota kita, yaitu berada di poin Padang Sigap. Jadi Padang Sigap ini juga memberikan kepada kita untuk memberikan kenyamanan tentang ketertiban dan keamanan. Jadi pada hari ini, Dubalang kota yang terjadi pada hari ini merupakan langkah awal, langkah urgensi. Karena memang ketika kita sudah dan saat ini sedang mempersiapkan tentang Dubalang kota itu sendiri, kita juga membutuhkan aspek aturan dan semuanya. Dan untuk itu, ketika pada hari ini tawuran, balap liar itu tidak bisa dicegah untuk waktu yang lama. Jadi pada kesempatan ini Bapak Wali Kota itu mencoba untuk membuat langkah awal dulu. Langkah apa yang bisa dijadikan urgensi untuk setidaknya kita menekan angka tawuran dan balap liar ini. Dan untuk itu beliau berinisiasi, kita mengumpulkan seluruh tenaga kerja di Pemko Padang ini yang mempunyai, yang masih kuat lah secara fisik dan juga tenaga, dikumpulkan untuk menjadi satu dan di bawah naungan dari Satpol PP. Dan pada saat ini memang tim yang kita bikin ini adalah tim BKO, bawah kendali operasi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dan memang tim ini dibentuk memang sangat singkat karena memang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat ini itu tidak bisa kita prediksi kapan waktunya, seperti tawuran dan balap liar itu. Dan untuk hari ini beliau menginginkan bahwa di bawah Satuan Polisi Pamong Praja itu BKO-BKO ini bisa disebar untuk menjadi sebagai tameng atau sebagai pencegahan dini nantinya di wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan. Dan pada saat ini kita sudah terbentuknya itu berkisar anggota sekitar 254 orang yang itu bersumber dari seluruh OPD yang ada di Pemko Padang. Dan mereka ini kita berikan pemahaman, kita berikan materi, kita berikan cara bagaimana untuk penanganan permasalahan di lapangan. Dan ketika itu kita rasa cukup untuk materi, kita coba menerjunkan mereka ke tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya mereka juga berbaur. Kira-kira ini udah berapa lama berjalan Pak Kasat? Kita baru melakukan pengukuhannya itu pada tanggal 12 Maret kemarin, 12 Maret 2025, dan ini waktunya memang sangat singkat sekali. Udah berapa orang yang tergabung di Dubalang? 254 yang tergabung, dan memang ini kita persiapkan untuk tim urgensi. Iya, urgensi. Saat ini yang urgent itu adalah tawuran dan balap liar. Ya, makanya fokusnya kita itu sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Kapolda ya, zero tawuran dan zero balap liar. Dan kita sebagai pemerintah Kota Padang, Bapak Wali Kota itu mempunyai tanggung jawab bahwa itu harus kita sukseskan, karena ini memang menyangkut permasalahan-permasalahan yang sekarang itu booming, apalagi pada bulan Ramadan ini. Bukannya mungkin mengalami penurunan, malah makin bisa ini menyebabkan tawuran dan balap liar, karena memang waktunya dan intensitas itu ada gitu. Ya, seperti itu. Baik, saya coba lempar kepada Pak Datu. Pak Datu, bagaimana Pak Datu melihat program baru dari pemerintah Kota Padang ini? Sebenarnya Dubalang itu sendiri secara adat Minangkabau itu seperti apa peranan tugasnya, Pak? Baik, Dubalang yang sepanjang saya pahami sebenarnya itu adanya pada tradisi Melayu sebenarnya. Kalimat Dubalang itu muncul dalam hikayat Melayu. Dan di Minangkabau pun Dubalang muncul dari cerita Randai. Jadi Dubalang itu pada dasarnya memang bisa ditafsirkan prajurit atau komandan militer, atau di cerita Randai itu sosok yang dapat diperintah-perintah oleh raja atau oleh Inyak Palo. Jadi secara struktur dia sebenarnya kalau menurut saya bukan perangkat adat gitu. Di perangkat adat itu justru ada nama lain untuk persoalan-persoalan keamanan itu, namanya Paripaga. Nah, Paripaga itu kalau kita mengacu kepada pemaknaan dari Paripaga itu ada pari dan ada paga. Dan itu juga bisa disambung dengan pepatah, kalau misalnya parawa digatia kambiang, tidak kambiang orang dilakar, tapi pagawa dan diperkuat. Jadi Paripaga itu sendiri sebenarnya secara kultural di Minangkabau bukan sosok seperti
prajurit atau militer itu, tapi secara kultural dia lebih kepada bagaimana menjaga adat dan budaya, termasuk menjaga anak dan kemenakan. Nah, menjaga anak dan kemenakan itu pun sebenarnya dilakukan dengan penguatan pemahaman adat dan pemahaman agama, dan itulah tugas di Paripagah itu, di samping dia juga seorang pendekar atau pendekar. Jadi artinya muncul persoalan yang sifatnya fisik dia siap, tapi dia lebih mengayomi hal-hal yang akan terjadi gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya lebih ke internalisasi kaum, internalisasi keluarga, dan itu tanggung jawab Paripagah itu. Saya tertarik sebenarnya kalau memang wali kota menciptakan Dubalang Kota itu, walaupun kata Pak Kasat tadi untuk hal yang urgensi, tapi kalau itu bisa dimunculkan dari masyarakat, dari bumi, membosek dari bumi istilahnya kan, nanti di masing-masing suku yang ada di Kota Padang, bahkan komunitas yang ada, bahkan komplek-komplek yang ada, mereka punya Paripagah sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka sudah punya Paripagah sendiri-sendiri, artinya di sana hidup pengetahuan adat, di sana berkembang wacana-wacana sosial yang berkaitan dengan nilai, dan di situ terjadi proses pembelajaran. Saya kira seperti itu. Tapi kalau misalnya sifatnya hanya misalnya sebatas nanti persoalan keamanan yang hanya berkaitan mungkin dengan tawuran atau kejahatan-kejahatan sosial lainnya, saya kira ini agak kurang efektif menurut saya gitu kan, karena itu kan sudah ada Pak Kasat dengan jajarannya ke bawah, terus ada Pak Polisi juga begitu kan. Karena persoalan kita itu sebenarnya bukan kenapa tawuran itu terjadi, itu bukan tawurannya yang kita lihat, tapi apa sih sebenarnya akar permasalahan dari tawuran itu. Setidak-tidaknya kita tak lagi berkomunikasi sesama kita. Mamak dengan kemenakan pun tak lagi berkomunikasi. Saya kira penguatan wadah Paripagah ini yang perlu dipertimbangkan. Bisa saja ini dengan Perna Nagari dan segala macam, atau komunikasi dengan aparat-aparat dari tingkat kelurahan dan RT di Kota Padang, dan kita bangun ini secara kultur. Jadi yang dibangun itu kulturnya, bukan jumawanya. Kalau Dubalang itu kesannya kan seperti jumawa ya, seperti keren sekali malahan gitu kan, atau seperti ya orang-orang yang inilah gitu kan, bisa mengambil keputusan apapun kalau terjadi satu masalah. Tapi kalau misalnya Paripagah itu lebih humanis. Saya kira lebih humanis. Artinya penamaannya kurang cocok juga kalau menurut Pak Datu ini. Iya, kalau saya kira dengan tugas yang disampaikan oleh Pak agak Kasat kurang pas tadi. saja, karena Dubalang itu sendiri sudah jelas dia adalah prajurit, dia adalah militer ahli strategi, dan dia adalah pesuruh raja. Dan saya kira kalimat-kalimat Dubalang ini muncul dari kerajaan-kerajaan Melayu awalnya gitu kan. Kalau di Minangkabau, Dubalang munculnya saya kira hanya di teks-teks Kaba dan teks-teks cerita Randai. Tapi dalam adat keseharian, justru kalau di Darik sana Paripagah, kalau di wilayah rantau namanya Kepala Mudo. Fungsinya sama itu. Jadi dia tidak mengerjakan soal-soal keamanan saja, termasuk dia punya wawasan dan pengetahuan adat yang luas. Jadi membimbing anak kemenakan itu fungsinya. Baik, sejauh ini memang tugasnya untuk urgensi tawuran balap liar di saya, atau nanti bakal dikembangkan juga Pak Kasat sebenarnya? Kita luruskan dulu ya, Nah, ini kan kita berbicara yang saat dilantik kemarin, yang Rabu itu memang tim urgensitas. Tapi untuk Dubalang Kota Padang ini tujuannya adalah menghidupkan kembali nagari dalam perkotaan. Ya. Dan akhirnya nanti muaranya itu adalah ketika nanti di setiap suku yang ada di Kota Padang ini, ada dari KAN atau segala macamnya, itu akan memberikan rekomendasi. Kita akan membuat tim, nanti di dalam tim itu ada dari anak nagari, dan setelah itu dari baik dari kaum, suku, dan juga ada TNI Polri dan ada Satpol PP. Jadi memang betul yang dibilang Pak En tadi, bahwa nantinya muaranya adalah Dubalang ini memang mengikut sertakan nagari. Jadi memang untuk melakukan paga nagari gitu. Dan pada saat ini kita bercerita yang tadi itu adalah tim urgen yang memang sengaja dibuat secepatnya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tapi ujungnya nanti Dubalang Kota ini memang betul kita melibatkan seluruh aspek nagari di dalam ini, yang memang kita selama ini mungkin lebih banyak meninggalkan nagari ya, lebih banyak meninggalkan tentang adat-adat yang ada pada suatu daerah. Dan kita tahu sebenarnya Kota Padang ini luar biasa masalah adat, dan sekarang itu yang ingin dimunculkan oleh
pimpinan kota pada hari ini. Dan kita inginnya permasalahan ini tidak selalu sampai ke ranah hukum besoknya. Ketika Dubalang ini terjadi, Dubalang kota ini terjadi, kita menginginkan setiap permasalahan itu mama mengerti dengan penakannya, penakannya pun mengerti dengan hormat dengan mamanya dan seluruhnya yang ada di negari itu. Jadi intinya nanti selain untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, Dubalang ini akan menjadi trigger nantinya bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu negari itu, atau yang pada saat sekarang kita sebut kelurahan lah misalnya. Itu bisa terselesaikan dengan adat, dengan silaturahimnya dan dengan kekeluargaannya gitu. Seperti itu. Artinya benar kata Pak Datu tadi, betul, mereka juga dibekali dengan intelektual gitu, pengetahuan adat, masalah-masalah yang ada di masyarakat, betul, seperti itu. Karena memang mereka nanti memang bersumbernya itu dari kan-kan yang ada di Kota Padang. Oke. Iya. Untuk saya ini karena urgensinya tawuran dan balap liar. Betul. Tapi saat ini katanya dari ASN yang diambil Pak Chandra ya? Dari tenaga P3K. Iya, P3K, calon P3K. Karena kan memang kita butuhnya yang punya semangat tinggi ya. Karena memang kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan negatif itu seperti tawuran dan balap liar itu terjadi itu mulai dari tengah malam sampai dengan menjelang pagi. Dan kita butuhkan tenaga-tenaga yang kuat dan mempunyai visi yang kuat juga untuk membantu kita melakukan pencegahan dini terhadap itu. Seperti itu. Baik.